Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo halo Jeh. Buat yang belum kenal aku, salam kenal. Aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Nah, ini barusan mulai udah ada yang tanya aja Mas Firman di TT. Malam hari ini temanya apa? Nah, ini sesuai yang ada di atas ini. Kita bakal sebenarnya agak telat dikit ya. Kemarin lumayan agak padat jadwal, ada kerjaan lah, ada acara, jadi nggak bisa up to date secara langsung. Kita nge-live membahas yang lagi happening ini, yaitu Instagram lagi ganti logo wordmarknya ya. Tapi ternyata nggak cuma wordmarknya aja, secara keseluruhan. Nah, itu apa aja yang berubah? Habis ini kita coba belajar bareng. Kira-kira dari sini apa yang kita bisa ambil pelajarannya kayak gitu. Karena ini lumayan eh, menarik sekali pembahasannya. Dan welcome buat teman-teman yang udah merapat di IG, di TT, dan di YT. Kebetulan aku ada di 3 platform sekarang. Jangan lupa yang udah mampir di like, kemudian yang belum follow, yang barusan mampir jangan lupa follow, kemudian yang mau support bisa banget memberikan gift maupun support yang ada di bawah ini. Nanti nama teman-teman bakal muncul di list Mator Sakelangkong Jeh itu. Nah, di situ. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, untuk pembahasan kali ini cukup mengagetkan sebenarnya. Tiba-tiba bentar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Instagram mengganti logo wordmarknya yang awalnya full script, sekarang lebih kayak ada campuran gitu loh antara yang script yang lama dan yang baru. Dia lebih minimalis, lebih modern kayak gitu. Nah, awalnya aku tahu dari IG-nya Pak IG, Pak Moseri. Dari Pak Moseri. Dia tiba-tiba ngupload, "Loh, kok logonya baru ini?" Dan belum ada penjelasannya waktu itu. Ini kenapa ya kok tiba-tiba baru gini? Dan kalau aku lihat-lihat juga, oh ternyata apa namanya, ya masih masuk akal juga sih, karena yang logo marknya aja itu emang dia sekarang benar-benar apa ya, yang simple banget gitu loh. Coba kita lihat yang logo mark Instagram. All yang all of time. Nah, malah dulu ingetnya tuh yang yang ini. Ini sangat ikonik sekali sih dulu. Nah, kalau ini mungkin fine-fine aja sama yang script. Nah, sama yang script kayak gini. Tapi kalau yang bentuk sekarang dia benar-benar simple dipadukan dengan yang script, itu kurang cocok sih emang sama yang script ini. Nah, sama yang script ini emang kayak jomplang gitu loh. Nah, mungkin dari situ Pak Moseri Pak Moseri pengen ganti, kalau kata orangnya sih setelah 10 tahun akhirnya ganti dengan bentuk logo yang lebih simple, lebih modern, dan organik juga, secara orisinil, karena bentuknya yang simplicity dan semuanya ya udah kayak pada umumnya Instagram yang benar-benar
eee, crafted-nya tuh dapat banget gitu loh. Nah, terus kalau di-compare memang, eee, bagus logonya ya kan, cocok ya kalau dari Kak Gray yang di TT bilangnya bagus logonya, menarik banget emang. Kemudian selang berapa jam berikutnya dari tim desainnya itu upload, tentang penjelasan mengenai kenapa kok logo ini, logo dari Instagram itu tiba-tiba dirubah. Nah, mereka ngasih tahu juga background story-nya dan, bentuk refresh-nya tuh kayak gimana dari yang daun. Sebenarnya itu nggak jauh banget, tapi digantinya dari yang style script menjadi yang lebih modern, kayak gitu. Dan mungkin yang paling apa ya, yang paling tetap dijaga sama dia yaitu ketika sambungan antara NS, GRA itu. Nah, itu sisanya nggak nyambung, yang terlihat seperti nyambung itu cuma NS dan GRA aja. Walaupun G sama R itu nggak kelihatan nyambung, tapi kayak bagian atasnya itu dia kayak kepotong gitu loh. Kayak kepotong, nah kepotong nyambung dengan huruf RG-nya. Kayak gitu. Kemudian, nah ini penjelasan dari tim desain Instagramnya. Udah dicoba juga dia dari yang huruf biasa sampai yang nggak sambung, dan yang dibikin sambung juga udah dicoba juga sama mereka gitu loh. Tapi kalau dari beberapa sketsa yang mereka share itu aku ada yang cocok sebenarnya. Tapi cukup sayang nggak diambil ternyata. Nah, dari Kak Gray ngechat di TT kalau lebih spesifik dan fontnya identitas banget, gak ada bisa ditiru. Kalau logo lama banyak di download. Betul. Nah, malah nanti bakal kita bahas juga dari rilisnya logo Instagram ini malah jadi tren. Kerennya itu sih, kok bisa gitu loh, dari cuma Pak Moseri Pak Moseri ngupload gini aja malah jadi tren. Dan kebetulan aku juga ikut bikin yang style kayaknya kayak gini, walaupun gak aku ubah logo yang aku bikin. Nanti bakal aku spill sambil kita lanjut dulu membahas ini. Nah, ini ada ratusan, kalau kata tim desainnya ada ratusan yang dieksplor, hasilnya itu yang terpilih. Mana ya? Sebenarnya dari yang dibikin itu ada yang versi fullnya. Coba kita lihat satu-satu, ini ya cakep juga sebenarnya. Mana lagi? Nggak bisa satu-satu ya. Nah, ini kayaknya versi lebih kompleksnya. Ini versi yang lebih kompleks dan nyambung. Emang kalau dilihat dari sini dibikin full nyambung kayak aneh gitu loh. Kayak terkesan apa ya, terlalu ramai gitu loh. Tapi setelah itu tadi. Nah, setelah diginiin kayak lebih simple, lebih oke gitu loh. Nah, itu tadi, mana tadi? Yang menurutku oke. Nah, yang ini. Soalnya ini dia sama kan kayak logo dari logo marknya itu loh. Nah, bentuknya lingkaran dan titik. Kemudian ini juga diterapkan dijadikan huruf G-nya. Cuma mungkin huruf G-nya dan lainnya nih kayak agak kurang. Tapi nggak tahu kalau seumpama diterapin ke logo yang terpilih. Nah, yang ini G-nya dibikin gitu over apa nggak tahu juga. Tapi menarik sebetulnya. Kalau kata Mas Ilham di IG, clutter gitu kalau full nyambung. Iya betul, kayak gimana gitu, kayak kurang pas gitu loh. Kayak gitu. Terlalu sesak juga. Nah, ini
yang dipertahankan sama tim desain dari Instagram, yaitu huruf NS yang nyambungnya, kemudian lebih dipertajam juga, dan huruf RA-nya yang dipertahankan buat nyambung. Nggak tahu kalau seumpama R-nya ada pentolannya, ada mentolnya gini, kayak oke sih masih. Biar kalau kata orang-orang kan banyak yang bilang ini Instagram apa Instagram. Tapi ya dengan Instagram sebesar ini nggak mungkin lah orang-orang kebaca Instagram kayak gitu. Karena udah apa namanya, top of mind kayak gitu. Kalau Insta udah pasti nyambungnya Instagram kayak gitu. Di akhir ada am-amnya udah pasti Instagram. Nah ini juga menariknya nggak cuma logo aja ternyata, tapi penerapannya di full brandingnya keren sih. Nah itu diambil dari kayak apa itu namanya, frame potret. Nah makanya bentuk logonya itu gak jauh dari bentuk yang rounded gitu. Itu ternyata ngambil dari bentuk potretnya. Weh, halo Mas Diki, halo aja. Tuh, kemudian, nah ini ngambil dari potretnya. Wah, gokil, bisa gitu ya. Dan cukup berani sebenarnya, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ganti aja gitu. Gokil. Nah ini juga penerapan cakep sih, walaupun fontnya kayak terlihat kayak lumayan sedikit kaku, tapi dia tetap gabungin dengan kayak apa itu namanya, kayak scratch gitu loh. Nah makanya dia lebih terlihat kayak craftnya itu. Nah kalau kata Mas Diki di IG itu bukan Z tapi H. H apa? Apa aja? Aduh bisa juga tuh. Tris juga udah ganti tuh Mas. Ya kalau Tris cuma di thread cuma miring aja, malah agak kurang kalau menurutku. Malah lebih oke Instagram daripada Threads buat rebrandingnya kayak gitu. Nah itu penjelasan dari tim desain dari Instagram. Kemudian ini ada belum di bagian ini. Nah ada implementasinya, nah build of creativity. Nah sebenarnya kalau di compare tuh ya sama. Nah cuma yang bikin asik, nah ada ekspresinya, nah itulah ada coret-coretannya. Wih, yoi, welcome. Wah cakep nih. Personality, nah itu kalau mau tetap mempertahankan personalnya, makanya dia memasukkan ada scratch-scratchnya itu biar ada terkesan kayak personalnya lah kayak gitu. Make it anyway. Oke. Instagram. Nah kan ketika kalau digabungin gini oke. Karena style dari logo mark IG-nya itu udah simple banget dari yang bentuk lama gitu loh. Kalau yang logo lama, kalau yang sama ini oke, masih cocok yang full script. Tapi kalau mana namanya? Nah yang ini udah nggak cocok kalau digabungin sama logo yang ini, nggak cocok digabungin sama yang script kayak gitu.
menarik ya. Kalau ini ada juga penjelasan dari tim metanya. Nah, ini ada before afternya, lebih di refresh lah, hitungannya refresh branding dari yang full script ini menggabungkan dengan bentuk yang modern dan script kayak gitu, dipertahankan di bagian NS-nya, kemudian di bentuknya yang lebih berani dan GR-nya kayak gitu. Nah, ini juga sama sih penjelasannya. Nice, seperti itu. Sebenarnya nggak banyak sih buat pembahasannya, tapi cukup menarik karena dari sini banyak di mana ya ramenya ya, di thread sih. Di thread tuh rame sampai, nah di IG Mas Rizal lagi sayembaran lagi buat lo halo. Kenapa malah aku sayembarain di lo halo? Di lo halo sayembara sendirilah, ada di lo halo gitu. Udah ngetes bareng yang di 99 Design. Ntar yang coba Instagram gitu. Harusnya banyak yang lo mana dah ya, nggak ada yang apa ya keywordnya, logo Instagram gitu. Nah, ini di postnya Mas Syam juga bikin. Nah, kebetulan aku juga bikin. Tapi apa ya? Bukan karena ngikut, tapi emang kebetulan logo yang aku bikin itu udah mirip gitu loh vibes-nya sama IG-nya Lo Halo dengan logo Instagram yang baru. Apakah Instagram terinspirasi dari Lo Halo? Tidak dong. Gak mungkin lah. Saya siapa? Nah, di TT ada yang tanya dari Mas Leon, Mas belajar ngedesain logo atau tidak, atau ada background? Nah, kalau aku itu sebelumnya kuliah di cafe ya. Jadi udah ada backgroundnya. Di SMA-nya juga udah ada. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang masih relate lah ya. Masih digunakan ilmu-ilmu seputar desainnya. Kayak gitu Mas Leon. Dan buat teman-teman yang udah merapat, terima kasih, dan jangan lupa like-nya, dan yang udah mampir jangan lupa follow yang belum follow, dan yang mau support boleh banget bisa give maupun yang ada di bawah ini nanti by Saweria seperti itu. Oke, jadi habis ini coba aku recap sejenak secara cepat buat pembahasan logo yang baru dari Instagram. Dan buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputar desain maupun pembahasan yang lain, boleh-boleh banget. Halo Mas Bayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau yang teman-teman desainer ada di sini dan mau di review juga, kalau punya portofolio ataupun brand designer yang mau di review juga, yang punya brand mau di review logonya apakah perlu diperbaiki atau enggak, boleh banget. Bang bisa dubbing? Kenapa tiba-tiba aku dubbing animasi? Gak usah aneh-aneh udah Mas. Desain aja udah. Kenapa tiba-tiba ke dubbing? Jangan lupa kopi semuanya. Ini sisa dari tadi sore sebenarnya, belum habis ya. Udah lama nggak bikin kopi sendiri tadi. Oke. Kalau thumbnail YouTube aku bikin seadanya aja sih. Bisa dicek aja di YT-ku.
udah bikin cuma seadanya aja dari Mas Bayu. Oke, jadi sambil aku recap sejenak ya, buat pembahasan dari hari ini, Instagram atau Instagram? Waduh. Ini yang bener Instagram atau Instagram. Nah, jadi tiba-tiba Pak Moseri menginfokan bahwa logo wordmark dari Instagram baru yang katanya lebih di-refresh lah, lebih clean, lebih modern, lebih simpel juga. Tapi nggak jauh dari bentuk yang lama. Kenapa kok bisa nggak jauh? Ternyata dijelasin juga sama tim desain dari Instagram, yaitu, nah kalau di transisinya ini nggak jauh sebenarnya, cuma dia yang lumayan signifikan dari script itu di switch ke full modern tapi tetap mempertahankan kesan scriptnya biar ada terkesan craftnya seperti itu. Dia di bagian mana tadi? Di bagian NS-nya itu tetap nyambung. Nah, kemudian di T-nya itu lebih tajam, diterapkan juga ke beberapa yang lainnya, dan RA-nya juga tetap nyambung. Nah, makanya ketika di compare itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah, itu kalau di compare nggak terlalu jauh, dan ketika dicambungin dengan logo marknya itu nggak jomplang udah, karena logo marknya yang sekarang udah benar-benar simple, kecuali kalau yang lama yang coklat yang ini. Nah, kalau yang lama yang coklat digabung sama yang script itu masih oke-oke aja. Tapi kalau udah yang baru digabungkan dengan yang script emang lumayan cukup jomplang sih. Nah, makanya tiba-tiba bikin baru nih dari Instagram seperti itu. Bentuk logo wordmarknya yang lebih minimalis seperti itu, dan itu ternyata bentuknya yang sedikit rounded itu terinspirasi dari nah ini kayak bagian ketika membuat postingan, bagian roundednya itu terinspirasi dari sana loh. Dan ternyata nggak cuma logo wordmarknya saja yang berubah, tapi keseluruhan dari brand identity-nya, dari penulisan font, dan sekarang karena bentuknya yang sans serif, kemudian ada sedikit kesan scriptnya kayak kursif lah, namanya kursif. Nah, makanya untuk mempertahankannya tetap ada scratch kayak arsiran tangan gitu loh, untuk mempertegas bahwa craft dari expression craft dari Instagram itu masih ada kayak gitu. Nah, itu menarik banget sih dari gebrakan yang dilakukan oleh Instagram. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah logo yang baru kurang, better yang lama aja? Oh ya, dan ini ada beberapa hasil dari eksplorasi yang akhirnya ini yang terpilih. Seperti itu. Semoga informasi ini bisa membuka pemahaman kita bahwa brand yang udah lama pun masih butuh loh di refresh kayak gitu untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Seperti itu. Madrasah Gelangkong. Yeah. Nah, itu ya untuk pembahasan hari ini seputar Instagram. Ya, walaupun agak basi dikit apa-apa lah ya. Agak telat dikit apa-apa. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini, yang di IG, yang di TT, yang di YT juga. Waalaikumsalam Mas Vin. Halo, tumben agak telat dikit nih. Nggak masalah Mas Vin.
Barusan cuma membahas. Oh, Barian. Oh, tanya aku toh, tak kira Mas Vin yang Barian. Aman Mas, udah kalau Barian mah tanggal 16-nya. Sebelumnya. Aman-aman. Barusan membahas seputar logo Instagram yang terbaru seperti itu. Thank you ya buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini. Aku di 3 platform, di IG, di TT, dan di YT. Dan yang udah merapat jangan lupa like-nya, dan yang belum follow jangan lupa di follow. Kemudian yang mau support boleh banget, bisa support gift maupun support yang ada di bawah ini melalui Saweria. Dan buat teman-teman yang mau di review untuk portofolio, kalau punya portofolio maupun brand yang punya brand mau di review juga desain logonya, dipersilakan, bisa disampaikan aja nama akunnya apa, nanti bisa bakal kita review seperti itu. Dan buat teman-teman juga baru saja kemarin ada dari Vektakto tuh bagi-bagi gratis, dan udah ada pemenangnya sih. Udah dapat 3 lisensi dan 10 voucher tambahan. Tapi buat teman-teman yang ketinggalan kemarin tidak masalah, karena di Vektakto kebetulan lagi masih ada untuk potongan harganya 50% sampai tanggal 23 Agustus. Itu tools buat bikin grid logo. Nah, ini bikin grid logo sama bikin layout bento. Nah, itu cukup 1 kali klik aja di plugin Adobe Illustrator. Dapetinnya silakan ke IG-nya Vektakto. Sekarang lagi promo 50% dari harga 700.000 sekarang jadi 350.000 saja, dan itu berlaku cuma sampai 23 Agustus. Silakan buat teman-teman yang mau coba. Dari Mas Wahyu, PMP serat kenapa PMP serat? Oke. Sebenarnya barusan udah membahas secara singkat mengenai update dari wordmark Instagram, karena menarik banget. Kalau oh iya, sambil ngelihat kata orang ya. Nah, ini kebetulan aku udah bikin juga konten breaking news aja sih. Kalau kata teman-teman, nah ini banyak yang suka. Bagus banget, dipecah jadi 2, Insta dan Gram, juga bagus, tetap balance. Nah, itu kalau kata Mas Putra. Nah, kalau katanya Mas Vin, itu kalau kata orang-orang memang banyak yang bilangnya mirip sama aksara Israel. Tapi kalau cocokologi ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Halo dari Kak 25 Project. Welcome. Kemudian nah ini jadi banyak yang bilang Instagram. Tadi aku juga udah bilang kalau agak riskannya emang di bagian huruf R-nya sih. Tapi sisanya udah oke sebenarnya. Dan menarik juga, bukan semua huruf yang disambung. Kalau semua huruf yang disambung agak over emang jatuhnya. Kayak gitu. Nah, kalau kata Mas Herwan cakep, kata Mas Abid bagus banget sebenarnya, cuma R-nya nah itu kan pasti yang dipermasalahkan di bagian huruf R-nya, karena merepet ke huruf Z. Mungkin kalau seumpama ada kayak lengkungan kah dikit gitu,
Tapi kayaknya bakal sesak sih dia jatuhnya nanti. Karena dari eksplorasinya itu ada yang mana ya? Nah, kelewat. Bentar. Kalau dari eksplorasinya itu ada dia yang full nyambung. Nah, ini dia full nyambung jadi agak kurang, malah over jadinya. Nah, makanya dia yang dipertahankan hanya di bagian huruf NS dan RA-nya aja kayak gitu. Nah, cuma NS dan RA aja itu udah kelihatan kalau dia bentuknya itu masih tetap mempertahankan skripnya kayak gitu. Nah, itu terkesan sorry, craftnya itu masih dapat gitu loh. Emang banyak apa namanya ya, banyak pertimbangan lah. Kalau ngelihat dari sini sih udah banyak banget ya yang dicoba. Mas Vin nge-share thank you Mas Vin di TT. Nah, ini yang dipertahankan, jadi cuma NS dan RA-nya aja, M-nya di-cut. Nah, itu bentuknya tuh sama, ngambil dari bentuk logo marknya lah kayak gitu. Cakep. Dan ini emang dikerjain sama tim Instagramnya sendiri, jadi bukan pakai pihak eksternal, jadi udah aman-aman aja. Dan kalau nggak salah pengerjaannya udah setahun lebih kalau nggak salah ya, dari ceritanya Mas Heri waktu itu di story-nya kayak gitu. Nah, ini aku seneng sih, dia mempertahankan craft-nya tuh dengan memberikan kayak scratch gitu biar ada kesan craft-nya itu masih ada gitu loh, create-nya itu masih ada kayak gitu. Nah, ini keren. Mantap. Kemudian ada lagi gak? Nah, ini juga ada yang tanya apakah ini dari font. Kayaknya harusnya udah disiapin fontnya ya, karena kalau yang lama itu ada Instagram Sans itu open juga. Nah, ini Instagram Sans typeface ini, tapi yang agak yang standar gitu loh. Nah, ini Instagram bukan dari yang logonya. Harusnya nanti bakal ada update-nya sih. Nah, ini cakep sih. Nah, enaknya ini udah ada semuanya, dari like, condense juga ada, yang biasa, dari yang tipis sampai tebal. Mantap kali dah. Kemudian ada lagi nggak? Ala handwritten Instagram yang jadul tapi dengan, nah betul, kalau kata Mas Ilham, keren, klasik, bagus. Nah, emang banyak kok didominasi, banyak yang suka sih kalau dari respon teman-teman ya. Ya walaupun tetap ada aja lah kalau sama netizen yang nggak suka-suka aja. Ya salah. Itu buat
eee, breaking news seputar logo Instagram yang baru. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Dan buat yang mau di-review juga boleh banget, yang punya portofolio, bisa disampaikan aja, nama akunnya apa, buat yang punya bisnis juga bisa, nanti di-review identitas visual logonya. Boleh banget. Nah, itu sih. Kalau untuk data lainnya, oh ini apakah sedikit berbeda? Oh sama sih, cuma bedanya ini format horizontal katanya. Wah, cakep ya. Astagfirullah, ada apanya itu tadi? Nah ini, kalau mau teman-teman bikin kayak gini bisa juga. Ini kebetulan lagi ada update-nya juga ya dari tools yang aku bikin sama Mas Sakto. Update terbarunya. Nah ini sekarang bisa dimasukkan ke apa namanya? Bisa dimasukkan ke Premiere. Jadi nanti bisa mau bikin kayak gini nih bisa banget. Nah, buat yang mau dapetin tools Vectacto ini, silakan bisa ke IG-nya Vectacto. Mumpung lagi promo juga 50%, cuma sampai 23 Agustus ya. Udah jalan hampir 1 bulan. Dan yang udah make kurang lebih 200 member dari yang beta tester waktu itu. Nah, sekarang udah rilis yang ini OTW yang 1,5-nya 1.50. Nah ini sekarang bisa ke Adobe Premiere dan After Effects kayak gitu. Bisa jadi bikin kayak gitu sekarang, mantap lah. Itu ya, jadi silakan yang mau nyoba, mau bikin kayak gini, kayak punya previewnya Instagram. Nah kayak gini bisa banget, tinggal pakai toolsnya Vectacto. Lagi promo 50% sampai 23 Agustus. Nah ini sampai 23 Agustus. Nggak cuma yang logo grid aja, tapi bikin bento juga. Dari harga 750 jadi 300 dari harga 700.000 jadi 350 aja. Yang mau dapat diskon tambahan tinggal DM aja. Yang buat yang YTTA aja. Nah, itu kurang lebih pembahasan seputar breaking news logo Instagram yang terbaru. Seperti itu, dan menariknya emang dari sini banyak gitu loh yang bikin versinya masing-masing, dan aku juga bikin ya, walaupun bukan ngikut-ngikut ya, tapi nah ini dari aku udah dari lama, dari berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, vibes-nya hampir sama toh kayak gitu, yang kursif gitu loh. Kalau kata Mas Firman di TT delivery files untuk project branding cafe biasanya apa aja? Nah itu ya tergantung output dari Mas Firman, outputnya apa aja, apakah logo aja apa full branding. Kalau logo aja biasanya ya udah seputar source filenya, JPEG, PNG. Kalau source file ya dari AI, kemudian tergantung aplikasinya juga. Kalau Corel ya pakai JDR, bisa IPS, SVG, file cetak PDF juga. Kalau untuk yang digitalnya bisa JPEG, PNG, transparan. Nanti nggak cuma file itu aja, dari logo
variannya juga, yang varian warna, varian apalagi varian layout itu juga dikasih ke kliennya. Selain itu kalau yang full branding ya selain output logonya ya dari file brand guideline-nya yang PDF, kemudian file font, color palette, pattern, style fotografi, apalagi ya elemen grafisnya, kalau ada pattern bisa bikin pattern, kalau adanya super grafis saja ya super grafis saja. Dan semuanya harus ada source filenya yang vektor dan JPEG PNG kayak gitu. Kalau seperti desain box pizza gitu, kalau kayak gitu ya berarti harus dibuatin die cut-nya, die cut yang die cut box pizza. Nah, harus dibuatin nah kayak gininya. Harus dibuatin die cut-nya. Nanti udah langsung jadi gitu. Kalau bingung tinggal tanya ke kliennya atau suruh minta die cut die cut buat packagingnya kayak gitu. Itu nanti tinggal masukin aja. Nanti yang dikirim ke kliennya itu file ini termasuk yang ngecetak dari PDF, AI, IPS, SVJ ya boleh juga, tapi yang paling penting AI sama PDF-nya itu sih. Kemudian JPEG PNG boleh di high resolution kayak gitu. Mas Firman, semoga membantu. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar desain boleh banget. Mau di luar dari pembahasan hari ini juga tidak masalah, aman aja. Kalau hari ini tadi membahas seputar logo Instagram yang baru. Siap, semoga membantu Mas Firman. Silakan kalau bingung juga bisa tanya-tanya. Kebetulan aku juga punya komunitas bernama Luha Logo. Di sana aku biasanya sharing seputar desain, seputar logo, graphic design secara keseluruhan. Biasanya aku sharing-sharing di sana. Gratis, tinggal join aja di linknya nanti di bagian bawah. Kalau mau nyicip-nyicipin ini boleh juga, ada creative brief, bayar seikhlasnya. Kalau guide pack ini punyanya Mas Adia Warja, diajarin seputar Behance nantinya. Itu. Nah, dari Mas Vin di TT udah tahu belum yang logo 81 diganti? Itu ntar besok lah bisa kita review nanti. Salah. Bisa kita review nanti. Sekaligus aku pengen kayak bikin kayak apa ya? Tier list lah nanti. Kira-kira dari logo 70 sampai 81 mana yang paling oke gitu. Sekaligus nanti kita bahas kegaduhan dari 81 kemarin. Terlalu dar ya. Kalau itu masih banyak yang dibahas nanti. Nah emang ada aja kelakuannya emang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan karena pembahasan seputar Instagram udah kelar, dan buat teman-teman yang mau tanya seputar desain, kalau kesah boleh, ataupun yang punya portofolio mau direview juga dipersilahkan. Cukup like aja, yang belum follow bisa follow, yang mau nge-give support atau saweria di bawah ini boleh banget. Nanti langsung bakal aku review, bakal aku bikin kontennya juga nantinya di collab sama IG ku seperti itu.
apalagi ya. Itu sih kalau untuk Instagram ya emang lumayan agak telat. Ya terlalu banyak dar kemarin. Nah makanya nggak sempat ini. Baru sempat nge-live lagi. Aman aja, tidak masalah. Nah ini kalau Alan Peters oke banget, emang stylenya Alan Peters yang gini-gini nih. So simple dan sukanya ngeredesign dari yang bentuk lama. Nah, udah pasti aman-aman aja udah pasti. Oke. Seperti itu karena tidak ada yang mau direview juga. Sepertinya live pada malam hari ini cuma bentar aja karena emang nggak bisa lama-lama sih. Ada deadline yang harus dikerjakan. Mohon maaf. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah merapat pada live hari ini, yang udah merapat di IG, di TT dan di YT. Terima kasih banyak. Next bakal membahas seputar dar dari perayaan 81 kemarin. Jadi see you di next live. Matur sakelanggong je. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.